Ratusan massa gabungan dari LSM dan aktivis Kabupaten Nganjuk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Nganjuk, Jawa Timur pada Selasa kemarin siang. Aksi unjuk rasa itu mereka gelar karena merasa geram dengan tunggakan pajak tambang galian C di wilayah Kabupaten Nganjuk. Salah satu tambang galian C yang dituding menunggak pajak adalah PT Aksya Energi Indonesia yang melakukan eksploitasi tanah uruk di Desa Karangsono, Kecamatan Lojeret. Menurut John William Wadoe, koordinator aksi unjuk rasa dari Ketua Gerakan Moral Salam Lima Jari, PT Aksya Energi Indonesia hanya menyetorkan pajak sebesar 75 juta rupiah saja, padahal seharusnya minimal yang harus dibayarkan minimal adalah 800 juta rupiah. Ia ingin mendapat jawaban mengapa hal itu bisa terjadi. Seharusnya, menurut John Wadoe, keberadaan investor pertambangan di Nganjuk bisa menambah pendapatan asli daerah secara optimal dan bisa mensejahterakan masyarakat. Umum memang kebetulan ada yang namanya polisi perda. Kita meminta polisi perda untuk penertiban termasuk perizinan atau yang legal yang secara umum. Tetapi ini tadi demo kami adalah menuntut 3 pihak penambang yang memang kami anggap itu benar-benar bisa merugikan PAD kita, yang itu bisa menghalangi pembangunan Kabupaten Nganjuk karena penunggakan pajak yang begitu besar. Penunggakan itu continue gitu. Jadi kita minta itu segera dibayarkan karena itu sangat menghambat pembangunan Kabupaten Nganjuk. Itu tuntutan pertama Salam Lima Jari. Tuntutan yang kedua adalah bagaimana dengan warga terdampak di Karangsono, jalan yang rusak. Fokusnya kita di poin perjanjian antara warga desa, pihak desa dengan PT penambang yang ada di sana itu, yaitu di poin 8 perjanjian itu adalah perbaikan jalan rusak yang akan diselesaikan akhir Desember ini. Nah, sedangkan sekarang bulan Mei belum ada pergerakan apa-apa. Nah, kami mencurigai itu tidak akan terjadi, itu akan tinggal geladak dan itu akan sangat merugikan, membuat riuh lagi nanti ke depan. Nah, mengantisipasi riuh ke depan antara masyarakat dengan desa dengan pemerintah kabupaten, makanya kita demo itu untuk segera minta perbaikan untuk dimulai gitu loh. Karena perjanjiannya Desember itu akhir, bukan awal pembangunan atau perbaikan jalan, akhir. Berarti kalau itu akhir, batas akhir, dimulainya harus bulan ini atau bulan depan, pajak juga harus bulan depan, tuntutan kita sudah selesai, clear. Nah, apabila tidak dilakukan, Mas? Apabila itu tidak dilakukan, ini sangat berbahaya karena semua tambang itu ujungnya bencana. Nah, tetapi Salam Lima Jari bukan anti pembangunan, gitu. Jadi tambang tetap ada untuk pembangunan, hanya saja semua teknis, bahkan hal teknis aturan itu yang ketat itu harus dilaksanakan, gitu. Agar ada keseimbangan antara bencana di masa depan dengan keuntungan yang kita dapatkan atau masyarakat atau kabupaten Nganjuk ini mendapatkan keuntungan itu. Jadi ada tidak terlalu jauh jenjang antara bencana dan keuntungan bagi masyarakat gitu. Terutama adalah tentang Bapak Kepala Desa yang memiliki stempel dalam perjanjian itu dan menjadi pemangku kebijakan di desa. Pada perjanjian itu jelas sekali warga desa, perwakilan warga desa dan penambang itu menyatakan poin-poin, terutama poin 8 perbaikan jalan yang harus sesuai undang-undang Minerba ini menjadi tanggung jawab atau kewajiban penambang gitu, atau PT yang menambang itu. Tetapi lurah, Pak Kepala Desa justru mengalihkan ke lain, ke sesuatu yang itu tidak ada gitu. Itu tidak ada kenapa? Karena dia mengandalkan bahwa itu jalan kabupaten. Alasannya itu, kalau rusak menjadi tanggung jawab kabupaten. Lewong pilkada saja di Nganjuk belum dilaksanakan kok dia sudah mengandalkan sesuatu yang harus segera dibangun. Ya kalau itu mengalami keterlambatan hanya mengandalkan karena itu desa kabupaten seakan tanggung jawab dalam undang-undang pemerintahan, itu tidak masuk akal. Yang kita bahas di sini adalah tentang pertambangan, perbaikan jalan, kewajiban tambang. Jadi dia nyeblang. Nah, itu bagi saya sangat menyakitkan hati. Kenapa? Karena kita mewakili masyarakat. Andaikan itu didengar oleh masyarakatnya sendiri Karangsono, itu akan menangis semua. Gitu. Loh, kepala desa kok lari dari situ, lari dari tanggung jawab bagaimana tentang apa yang menjadi kewajiban pemangku desa itu untuk membela masyarakatnya itu.
Dalam pertemuan antara pihak unjuk rasa, Pemkab Nganjuk dan pelaku tambang, staf pelaksana bagian penagihan, pengelolaan pendapatan Bapenda Nganjuk menjelaskan bahwa PT Aksya Energi Indonesia memang menunggak pajak sejak November 2023. Hingga sekarang ini total tunggakannya mencapai Rp466.325.000. Dalam hal ini, Novi Arianto selaku perwakilan PT Aksya Energi Indonesia tidak menampik tunggakan pajak tersebut. Namun, dia mengaku keberatan dengan besaran nilai pajak yang ditetapkan. Bahkan, dia juga membandingkan dengan wilayah Kediri, di mana nilai pajaknya disebut Novi lebih terjangkau, yakni sebesar Rp7.500 per truk atau RIT dari harga satuan Rp5.000. Hal tersebut mendapat respons dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Nganjuk Samsul Huda. Ia menegaskan bahwa pelaku usaha tambang di Kabupaten Nganjuk hukumnya wajib membayar pajak sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Samsul juga memastikan bahwa nominal tarif pajak tambang yang sudah ditetapkan saat ini tidak akan diubah. Terima kasih teman-teman insan media yang saya hormati. Pertemuan kali ini saya kira merupakan hal yang baik yang dilakukan oleh teman-teman Salam Lima Jari, menyampaikan pendapat dengan sangat konstruktif terkait dengan pajak tambangnya, bahwa memang pemerintah daerah sebagaimana regulasinya terkait dengan pemasukan PAD daerah ini wajib harus dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian yang kedua, bahwa terkait dengan pengembangan kawasan-kawasan industri, pengembangan untuk perekonomian di beberapa kawasan atau pembangunan yang terkait apapun ini harus tetap jalan. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman pelaku tambang saya kira memang harus konsisten, harus taat terhadap peraturan, baik mengenai pemasukan pajak daerah terkait dengan tertib terhadap peraturan perundangan mengenai beberapa kompensasi terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap fasilitas jalan. Ini juga harus berkomitmen untuk sama-sama kita jaga agar aset dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk ini bisa masih tetap terjaga. Lingkungan terkait dengan selesainya tambang untuk reklamasinya juga dilakukan. Yang penting semuanya harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan sehingga pemerintah daerah, masyarakat maupun pembangunan secara umum ini bisa berjalan secara baik dan optimal. Saya kira terkait dengan Pergub yang mengatur tentang besaran dari perhitungan, khususnya di sini kita berbicara masalah tanah uruk. Ini memang beragam dari kabupaten kota, tidak sama, tetapi perhitungan yang disampaikan oleh teman-teman Bapenda yang kisarannya 20.000 ini sudah hampir rata di kabupaten kota seperti itu. Ada bahkan beberapa kota yang lebih besar parameternya untuk dasar perhitungannya, tetapi ada juga yang di bawah kita. Saya kira tetap kepada regulasi yang sudah ditetapkan, mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman pelaku tambang. Artinya pemerintah daerah tidak akan merubah besaran dari pajak itu, Pak? Dalam waktu dekat tidak, karena perda ini baru diundangkan di 2024, kemudian pergubnya juga masih kita proses penyelesaian. Maka dalam waktu dekat saya kira tidak akan melakukan perubahan terhadap ketentuan ini. Nanti jika memang dari aspek pelaku tambang, aspek terkait dengan nilai hasil tambangnya memang sudah tidak responsif lagi, itu baru akan kita lakukan perubahan.
Selain menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati, massa juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk. Mereka mendesak Korps Atyaksa untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara pajak tambang ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Brinanda, Ekspresi TV, melaporkan.